Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Aulina, NIM 36210337, Prodi Manajemen Haji dan Umroh, kelas MHU 1B. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melaksanakan tugas bahasa Indonesia. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang berada pada saat sekarang ini. Baiklah, yang sama-sama saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Endang Wahyuningsih, dan kepada teman-teman saya seperjuangan dengan saya. Di sini saya akan membacakan pidato singkat yang berjudul Sulitnya Ekonomi di Masa Pandemi. Sulitnya ekonomi di masa pandemi membuat banyak perusahaan yang ditutup dan karyawan-karyawan yang di-PHK. Jalannya suatu usaha juga terhenti. Kesulitan ekonomi yang umum adalah ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, dan di samping itu banyak dari mereka yang pengangguran akibat dari pandemi. Menipisnya lowongan pekerjaan, kesulitan ekonomi dengan konflik rumah tangga, pekerjaan, kesehatan mental, ketidakbahagiaan, penyebab berbagai penyakit yang berujung pada kematian. Sementara itu, pertanyaan yang muncul adalah dari masyarakat, bagaimana ekonomi yang berpengaruh kesehatan masyarakat dan risiko kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan untuk bagaimana cara menanggulangi ekonomi masyarakat yang tujuannya untuk penanganan kesehatan pemulihan ekonomi masyarakat. Dampak ekonomi pada masa pandemi adalah tidak hanya terjadi pada kesehatan masyarakat, tapi juga berpengaruh kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya, berbagai aktivitas berdampak kondisi sosial ekonomi masyarakat, terkhususnya pada masyarakat yang kurang atau tidak mampu. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat menanggulangi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi. Cara mempertahankan bisnis di tengah pandemi ini, yang pertama, periksa kondisi keuangan bisnis. Dalam keuangan rumah tangga, biasa juga disebut sebagai dana darurat. Kondisi ini tidak aman, masa depan bisnis juga terancam. Kita masih memiliki uang cash di tangan untuk operasional 12 bulan ke depan. Bila ada kekurangan, kita harus memikirkan lagi pengalaman likuiditas agar bisa mempertahankan bisnis di tengah krisis pandemi ini. 2. Persiapan diri untuk skenario terburuk. Wabah pandemi ini berpengaruh besar terhadap bisnis. Apapun, bukan hanya pasar yang mendadak lesu secara drastis seiring kebijakan social distancing yang mengganggu aktivitas bisnis. Pembatalan permintaan atau proyek yang sebelumnya telah disepakati atau direncanakan. Mereka itu sebagian langkah antisipasi kita buat planning dalam berbisnis atas keberlanjutan usaha kita paling tidaknya sampai setahun ke depan. 3. Berhemat. Pandemi ini ditakutkan memicu krisis finansial yang lebih buruk dibandingkan krisis keuangan.
menempuh langkah-langkah extraordinary supaya nafas bisnis bisa berjalan lebih lama. Yang perlu kita ketahui adalah menekan pengeluaran dengan berbagai cara supaya likuiditas bisa lebih kuat. Misalnya, menekan biaya operasional dari pos-pos rutin seperti tagihan listrik, air, internet. Contoh mudah, usaha di bidang food and beverage, kebijakan work from home, membuat pembelian di tempat turun drastis. Bisa menekankan biaya operasional dengan mengoptimalkan layanan delivery order yang tidak membutuhkan kehadiran karyawan terlalu banyak. 4. Beri pengertian pada karyawan. Krisis pandemi COVID-19 adalah masa penuh keperhatian. Jika tidak berhati-hati, bisnis bisa gulung tikar dalam sekejap akibat tidak kuat dilanda pandemi COVID-19. Cara mempertahankan bisnis di tengah krisis pandemi adalah ajak bicara karyawan-karyawan kita untuk saling memperkuat diri dan di masa yang berat ini. Sampaikan pada karyawan bahwa kita harus mempertahankan kelangsungan usaha. Jangan sampai bangkrut supaya semua target dapat tercapai. 5. Genjot penjualan dengan cara yang paling murah. Wabah pandemi ini mengharuskan kita menghindari kerumunan untuk bisa mencegah virus. Lakukan strategi yang paling tepat agar penjualan tetap mencapai target dengan biaya termurah. Misalnya, tawarkan harga lebih ekonomis kepada customer yang memilih pembelian berpelanggan selama seminggu, atau berikan voucher bila ada pembelian harga nilai tertentu. Yang mana voucher itu hanya berlaku pada bila ada pembelian lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.